Itu udah langsung nama kitabnya Matius. Ya dari mana kau tahu? Siapa yang menuliskan kitab itu adalah kitab Matius? Siapa yang Ya tuliskan? Matius lagi mah. Dari mana kau tahu kalau Matius yang menuliskan bahwa kitab itu kitab Matius? Siapa yang ngajarin Ya kau itu? kitabnya langsung namanya kok. Iya, Ngapain dari lagi kan cari-cari? statement. Dengar dulu, naikkan Ustadz Arif. Ustadz Arif jangan pergi dulu. Tuh Bang Jibril mau naik tuh. Aku bukan moderator. Tolong dulu. Ini harus dikasih data orang ini. Nggak bisa kayak gini nih. Ini Nggak penipuan perlu ini. kalau data Rifa itu referensi jangan kau halang-halangi itu malah kami tidak untuk valid. mengedukasi publik. Kenapa? Karena akan ada pertentangan di situ pendapat si A Bentar sama dulu, si B. kau banyak kali bicaramu. Diam dulu. Aku bukan Tertulis di buku dong. Betul. Tapi saya nggak akan menyandarkan keselamatan hidup saya sama tulisan yang nggak jelas dari siapa ini, Bang. Abang paham nggak? Jelas loh Bang. Lain cerita kalau saya udah telusuri tiba-tiba betul sahabatnya yang menulis. Gini, Ada Bang, gini, karbon Abang, datingnya betul ditulis di abad ke-7. Nah, Gini, itu Bang, baru Bang, yang pasti-pasti aja gitu loh. Gimana? Iya, Bukan. karena ini di ranah yang sudah tahu loh. Bukan. Ini artinya gini Bang. Enggak. Coba abang jawab jujur. Kalau saya kasih abang kitab suci yang Al-Quran, tulisannya Al-Quran menurut Ustadz Tahta. Menurut abang itu Al-Quran bukan? Ya tetap Al-Quran, tapi ya kita harus sesuaikan dengan yang sudah. Jujur lah bang, jujur lah. Iya harus tetap Al-Quran, tapi kan kita sesuaikan dengan yang sudah ada sebelum itu, kan begitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Jibril, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu udah langsung nama kitabnya Matius. Ya dari mana kau tahu? Siapa yang menuliskan kitab itu adalah kitab Matius? Siapa yang Ya tuliskan? Matius lagi mah. Dari mana kau tahu kalau Matius yang menuliskan bahwa kitab itu kitab Matius? Siapa yang ngajarin Ya kau itu? kitabnya langsung namanya kok. Iya, Ngapain dari lagi kan cari-cari? statement. Dengar dulu, naikkan Ustadz Arif. Ustadz Arif jangan pergi dulu. Tuh Bang Jibril mau naik tuh. Aku bukan moderator. Tolong dulu. Ini harus dikasih data orang ini. Nggak bisa kayak gini nih. Ini Nggak penipuan perlu ini. kalau data Rifa itu referensi jangan kau itu halang-halangi malah kami tidak untuk valid. mengedukasi publik. Kenapa? Karena akan ada pertentangan di situ pendapat si A Bentar sama dulu, si B. kau banyak kali bicaramu. Diam dulu. Aku bukan hostnya. Aku telepon Ustadz Arif dulu. Nggak bisa. Naikkan dulu. Ini Ustadz Arif yang harus bisa. Iya kalau gitu ya. Ustadz Arif yang bisa ini. Kok gitu Iya ya? karena dia akunnya privat. Bentar dulu aku telepon Ustadz Arif. Ini Ustadz Arif. Ini kalau host nggak ada di tempat ini kesulitan kita tuh kayak gini nih. Iya, Bang Jibril nggak bisa jam, Pak. Bang Jibril. Biar Bang Jibril bukakan data itu penulis Bible itu siapa. Ini aku telepon Ustadz Arif dulu. Udah.
Udah besar kan Bang JB? Bang, bantu Bang. Tunjuk Bang siapa penulis kitab Matius. Aku mau mandi dulu Bang. Lanjut Bang. Jangan kabur kau berekod, biar tahu kau bagaimana umat Islam itu kalau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Jibril, lanjut. Bang, lanjut Bang, edukasi publik. Aku mau mandi. Assalamualaikum. Siap. Bang breakout. Dari tadi kita udah Sehat-sehat ngobrol Kak udah enak nih. Rifa, sehat-sehat. Dari tadi kita udah ngobrol udah enak nih. Jadi kalau abang mengklaim kalau buku ini ditulis oleh ini karena berisi ini, itu sama aja. Ini masuk nggak nih? Abang paham nggak nih? Itu sama aja saya mengimani Doraemon itu ada. Begitu abang tanya, dari mana kamu tahu Doraemon itu ada? Tak baca aja bukunya. Paham nggak bang? Iya betul. Nah, tadi kan pertanyaan Uni Rifa, dari mana abang tahu itu apa namanya Matius yang nulis? Baca aja bukunya. Ya, sama aja kayak gitu bang. Jadi mesti ada bukti di Gini, luar Bang Jibril. itu bang. Bentar Bang Jibril, Siap, Bang. siap. Potong ya Bang Jibril, boleh Siap, boleh siap. dikit ya. Siap, Dikit siap. aja. Gini Bang Jibril, contoh. Abang menemukan satu buku, Betul. oke? Menemukan satu buku nih, nggak tahu abang siapa yang punya. Yang abang cari pertama kali apa dari buku itu? Isinya. Untuk Saya menemukan baca, pemiliknya. saya baca isinya. Saya ya tergantung saya nemunya di mana, bahasanya apa. Dari situ saya tahu Yang logis penulisnya dulu siapa lah kan. gitu Bang. Yang wajar-wajar pertama kali kita temukan ini, yang kita cari pertama kali bahwasanya ini buku seseorang, itu dari apa yang abang cari? Ya, dari mana kita ditemuin nih bang? Dari mana itu ditemuin nih? Apakah abang nggak tahu, nggak cari tahu dulu? Oh namanya siapa ini? Gitu nggak? Iya, dari isinya, konteksnya berarti kan. Kan ibaratnya gitu loh Bang. Jadi gini Bang, kenapa saya katakan itu? Karena kalau saya lari ke referensi, akan banyak pertentangan di sana. Si A mengatakan, sementara yang referensi ini semua pun peneliti, begitu loh. Jadi itu pendapat, nggak bisa dipercaya Bang. Kita makanya kembali ke Alkitab. Siapa ditulis di situ? Ya udah Matius, apalagi? Nah, itu kan sama aja saya mengimani Harry Potter itu, ya baca aja Harry Potternya. Nah, maksud saya oke, kalau abang mau ke penelitinya, kita buka datanya aja bang ya. Ini data abang, bukan data saya. Ya, textual reliability, ini ada dari Katolik, ada dari Protestan. Ya, kita buka dua-duanya. Sebentar. Abang Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Oke, kita buka Protestan dulu, habis itu Katolik. Nah, ini dari Protestan. Kalau abang tahu, dia Birth Earthman, New Testament Scholars. Jadi scholars Perjanjian Baru. Di sini ada pastor namanya Keith Long. Ada websitenya Bang? Ini Birth Earthman. Bisa di googling, bisa itu? Bisa bang. Abang tinggal Apa tulisannya? birthearthman.com. birthearthman.com. Nggak nampak semua Bang. Nggak, kurang jelas, kurang dekat kayaknya. BERT BERT EH nggak jelas Bang. RMAN. Oke, bentar ya. Dia termasuk yang terkenal nih. 30 tahun terakhir nih orangnya. 30 tahun terakhir dia nulis buku-buku bagus-bagus banget. Dia menulis siapa yang menulis apa namanya New Testament atau Perjanjian Baru. Ini ya, saya translate ya bang ya. Saya translate di sini. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya dari para ahli Taurat. Namun, ini bang, sebagian besar pakar, sebagian besar bang, bukan sebagian kecil. Sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Nah, ini dari apa namanya? Kristen Protestan. Nah, kalau kita ke Service of Brisbane Catholic Educations, ini dari Catholic Identity. Ini abang bisa screen capture juga. Screen capture aja bang. Birth Earthman ahli teologi, betul. Ini bisa abang screen capture juga. Ini dari Catholic Identity
BNE ini Brisbane, Katolik ini Katolik, Edu ini Education, apa namanya, Educations. .au ini Australia. Mereka di sini untuk orang-orang yang belajar kependetaan. Mereka menulis di sini who wrote the Gospels and when. Siapa yang menulis Gospel dan kapan. Nah, di sini kalau saya translate, Bang, penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Mark atau Markus ya. Matthew, Matthew ini Matius. Saya translate lagi. Salah. Saya translate lagi. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu Luke atau Lukas. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu John atau Yohanes. Penulisan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Nah, jadi dari keempat gospel ini, dari Catholic, jadi dari Protestan, sebagian besar pakarnya bilang memang anonim. Dari Katolik bilang empat-empatnya misteri atau tidak tahu pasti. Nah, jadi kalau abang bilang, oh, yang nulis Matius ya Matius, yang nulis Lukas ya Lukas, itu berdasarkan keimanan, Bang, bukan berdasarkan fakta. Nah, jadi ya nggak apa-apa juga, abang ya nyembah gantungan kunci juga nggak ada masalah, namanya iman ya kan, kita nggak bisa apa-apain kalau iman. Gimana itu, Bang? Itu maksud saya, Bang. Maksud saya gini loh, Bang Jibril. Artinya, kalaupun orang meneliti dan tidak menemukan jawaban, apakah kita percaya? Kan enggak juga. Itu loh. Karena dia peneliti, Bang. Jadi untuk lebih afdolnya, kalau menurut saya, maka, ya harus dong. Kan kita harus cari yang pastinya, Bang. Artinya begini, Bang. Makanya saya buat tadi narasinya sama Abang. Pada saat Abang menemukan sebuah buku, oke, lalu kita teliti di mana jatuhnya segala macam, tapi tidak menemukan siapa yang punya buku ini. Maka kita akan kembali kepada nama yang tertulis di buku, kan begitu? Betul. Iya kan? Betul. Itu Tapi kalau jawaban kita, satu-satunya. tapi kalau Makanya kita saya nggak, begini, Bang. kalau kita Gini, Bang. nggak bisa buktikan bahwa itu penulisnya, ya kita imani saja, betul nggak? Bukan kita imani, ada tertulis kok namanya, kan begitu, Bang. Iya, tapi kan kita nggak bisa. Oke. Abang tahu nggak kenapa Katolik sama Protestan ini nggak bisa memastikan bahwa memang mereka yang menulis? Ya kalau saya pikir mungkin mereka nggak menemukan arkeolog atau segala macam yang mengarah ke sana lebih pastinya, kan begitu? Jadi kalau kita buka, kita langsung ke primernya aja ya, sumber primernya aja, Bang ya. Jadi kalau kita buka, Bang, kita cari aja oldest complete New Testament manuscript. Manuskrip Perjanjian Baru tertua. Itu jawabannya akan Sinaiticus. Nah, kita langsung ke Sinaiticusnya aja, Bang. Ini dari codex.sinaiticus.org. Ini sumbernya dari British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University Library. Di sini manuskrip Abang nih, Bang. Ini kita bisa lihat langsung manuskrip. Ini manuskrip tertua ya, Bang ya. Ini manuskrip tertuanya. Nah, kalau kita ke About Codex Sinaiticusnya, nah ini saya translate lagi nih. Ini langsung data primernya ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Tapi kalau nggak salah, Bang Jibril, ada papirus lagi loh. Oke, tunggu. Ini ya, oke. Abis itu kita ke papirus yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Berisi salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Jadi abad ke-4 ini salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Gimana Katolik dan Protestan mau memastikan bahwa gospel ini ditulis di abad ke-1? Karena memang nggak ada kitab aslinya yang abad 1. Abang mau ke papirus. Oke. Kita ke papirus sekarang.
Abad kedua ini papirus bang. Papirus tertua abang itu namanya P52. Papyrus P52 itu di Inggris. Kita langsung ke primernya aja, langsung ke Bible Researcher-nya langsung. Nah, ini dari Bible Research. P52, A Fragment of John Gospel. Di sini ditulis less than 9 cm, nggak sampai 9 cm. Nggak sampai 9 cm, dan ini nggak sampai 3 ayat. Ini ditemukan, ditulis tahun 175 bang, abad 2. 150 tahun setelah kejadian. Nah, jadi kalau boleh saya gambar-gambar bang, sedikit-sedikit. Jadi ini. Jadi ini Yosua di abad 1. Habis itu ini yang tadi kita P52, ada P90 juga yang agak gedean. Ini antara Yehosua dengan Lukas, Matius, Markus, John, Paul, ini 175 tahun bedanya. Nah, dari sini ke sini yang tadi saya tunjukin tuh Sinaiticus, ini tahun 350. Ini ke sini 175 tahun juga. Jadi antara ini ke sini bang, itu totalnya 350 tahun, 4 abad. Itu kurang lebih 20 generasi. Saya punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak 20 kali. Baru ini menceritakan soal saya. Ujung-ujungnya Muslim akhirnya jelasin nih, bukan nanya. Gimana bang? Gini Bang Jibril, yang abang tunjukkan tadi papirus itu hanya sedikit. Di sini banyak. Yang mana coba? Abang bisa buka kameranya? Ini saya googling aja banyak kali nih. Iya. Karena ada papirus yang abad 7, abad 9 juga bang. Ini abad Jadi, kedua bang, abad kedua. Kameranya belum hidup tuh bang. Karena, oke. Nampak belum? Nah, itu coba diklik bang. Itu papirus 75. Kalau papirus 75 itu abad 3, abad 2. Itu Iya, papirus makanya 1. lebih tua ini daripada Sinaiticus kan. Iya, itu yang tadi saya bilang bang, yang tertua itu P52. Abang nih, saya bisa sebutin nih bang. P1, papirus 1 itu abad 3. P75 itu abad 3. Habis itu scroll lagi ke bawah. Itu papirus berapa tuh? Papirus 28 itu abad 3. Terus lagi. Ini banyak soalnya, makanya yang abang tunjuk tadi sedikit kok. Iya, itu yang tertua bang. Itu makanya saya bilang tadi kok cuma secari kertas tadi. Iya, yang tertua itu memang cuma 3 ayat bang. Abang paham nggak? Iya. Jadi gini Bang Jibril, bantah datanya Bang Jibril, enggak. Aku bukan nggak percaya dengan data, bukan. Tapi kalau saya kembali ke data Bang, kayak aku bilang tadi dari awal, saya bukan nggak percaya dengan data. Tapi kalau kita ke data, maka akan banyak pertentangan di sana. Kenapa? Karena akan banyak peneliti-peneliti yang mungkin ada yang berkepentingan atau tidak berkepentingan, kan begitu kira-kira. Karena itu udah menjadi sebuah, ibaratnya mungkin ada kepentingan segala macam lah begitu. Betul. Artinya kan seperti itu kalau udah meneliti Bang. Betul. Jadi makanya saya bilang kalau hal-hal seperti ini orang berdebat dengan saya kalau tentang siapapun nulis Alkitab, ngapain saya cari referensi? Oh di situ namanya ada kok, gitu loh. Kenapa? Makanya saya bawa tadi narasinya. Contoh, abang ketemu nih buku di tengah jalan. Lalu abang teliti segala macam cara, berbagai macam bentuk cara abang buat untuk mencari siapa pemilik buku ini. Tak temu juga. Harusnya kan abang harus kembali kepada nama yang tertulis di buku dong. Betul. Tapi saya nggak akan menyandarkan keselamatan hidup saya sama tulisan yang nggak jelas dari siapa ini bang. Abang paham nggak?
Jelas loh bang. Lain namanya ada. lain cerita kalau saya udah telusuri tiba-tiba betul sahabatnya yang menulis. Gini, Ada Bang. Gini, karbon Abang. datingnya betul ditulis di abad ke-7. Nah, Gini, itu Bang. baru Bang, apa, itu Bang? yang pasti-pasti aja gitu loh. Gimana? Iya, gimana? oke, saya ikuti narasi abang. Mhm. Gini bang Jibril, artinya kalaulah isinya tidak sejalan dari mulai Markus sampai kepada Wahyu, oke kita akan mulai komplain. Tapi ini semuanya saling mendukung, saling melengkapi. Jadi tidak ada pertentangan di sana begitu. Mas. Saling melengkapi yang dari mana nih, Bang? Karena gini. Semua ayat bang mau saling melengkapi dong. Nah, lo ya, perjanjian baru ke perjanjian lama kan? Maksud apa? Dari mulai perjanjian lama sampai kepada Wahyu itu semuanya adalah saling melengkapi. Menurut Abang, menurut iman Abang, sementara yang punya perjanjian lama 1,9% orang Yahudi itu Kristen, 1,9%. Nggak sampai 2%. Gini bang. Yang Sementara tidak meyakini- 18% orang yang punya perjanjian lama itu Islam. Gini bang. Oke. Gini bang Bang Jibril. Siap. Yang orang Yahudi yang tidak meyakini tentang Mesias yang sudah datang, tapi mereka tetap menantikan Mesias, sama bang isinya begitu loh. Iya, tapi itu yang tadi Abang bilang. Kan yang Abang bilang perjanjian lama, perjanjian baru ini cocok dengan perjanjian lama. Seiringan 1,9% yang mengimani. Sementara 18% itu justru mengimani yang lebih otentik. Tapi balik lagi ke sini Bang. Saya mau tunjukin satu hal. Ini biar cakrawala Abang terbuka aja. Ini saya buka dari The Met. The Met ini museum di New York. Welcome to the Met. Ini keren banget men, museumnya. Di sini dia ada surat bang, dan suratnya ini sampai saking tuanya suratnya belum ada alfabet bang. Suratnya ini kita bisa lihat surat-suratnya seperti ini. Ini ditulis bang 1000 tahun sebelum Yesus. Habis itu ada satu lagi nih surat, ini keren banget suratnya. Ini Hanakh letter. Ini rupanya surat Fir'aun bang. Dan ini 2000 tahun sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Yesus. Kenapa yang ini selamat, tapi Bible abad 1, abad 2, abad 3 kayak gini bang, nggak sampai 3 ayat. Itu yang bikin kita wonder, kenapa sih? Betul nggak? Itu tadi kan Mesir abang bilang kan. Ya betul. Nah, beda lah bang, karena kan Israel pada masa zaman itu orang Yahudi kan lagi dijajah bang, Tuh Mesir kan. sama bangsa Roma kan begitu. Itu sudah pasti sangat beda lah. Sinai itu bang, yang tadi ini, saya buka aja lagi ya. Yang ini tadi, yang Sinaiticus ini, Kodeks Sinaiticus ini yang kita tadi buka nih, yang ini bang. Ini gerejanya di Saint Catherine Monastery. Saint Catherine Monastery ini biara bisa di biara Itu di abad Sinai. keberapa? Abad keberapa itu Sinaiticus itu? 4. Abad keempat. Betul. Kalau abad keempat udah nggak dalam penjajahan Romawi lagi nah. Bang. Ini di Sinai bang. Ini di Sinai. Sinai itu selatannya selatannya Yerusalem. Dan Iya. kalau saya lihat bang, ini rupanya ini Kodeks Sinaiticus nih. Ini saking dekatnya sama Mekah sampai biaranya ini dilindungi oleh Nabi kami. Ini suratnya. Di sini tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi kodeks abang bukan kodeksnya ya. Ada yang coba fitnah saya. Oh berarti Nabi Muhammad mensahihkan kodeks Sinaiticus? Enggak. Rasulullah melindungi biaranya. Masya Allah ya. Masya Allah nih Nabi Muhammad nih. Kalau yang seperti abang bilang tadi itu
masih perlu saya pelajari lah kalau itu. Karena saya nggak kurang paham kalau ke situ bang. Tapi balik lagi ke tadi. Jadi papirusnya 3-4 ayat di abad 1, 2, 3. Habis itu tiba-tiba di abad keempat setelah konsili baru ada satu kitab nih, Sinaiticus Vaticanus Codex yang langsung lengkap. Nah, yang abad 1, abad 2-nya ini tiba-tiba diklaim, oh ini yang tulis Matius, oh yang ini nulis Lukas, oh yang ini nulis Yohanes. Nggak ada buktinya bang. Jadi nggak ada masalah juga abang bilang, oh yang dia tulis itu tulisannya Matius. Oh saya mengimani ini yang nulis Matius. Ya terserah abang. Kalau saya pribadi, saya nggak akan menggantungkan keselamatan saya sama tulisan itu gitu loh. Itu karena saya berpikirnya itu sama aja saya baca Doraemon untuk mengimani Doraemon gitu loh. Make sense ya bang? Jadi gini bang, bukan kepada tulisan itu. Kami Kristen tidak menggantungkan keselamatan kepada tulisan itu, tidak. Kami Kristen sama kitab percaya, kan? Kami Kristen percaya kepada keselamatan yang sudah dianugerahkan sesuai dengan kitab-kitab terlebih dahulu yang sudah dijanjikan mengenai nubuatan tentang Mesias. Makanya bangsa Yahudi sampai sekarang yang tidak percaya tentang Mesias itu sudah datang, mereka menanti-nantikan ini bang. Jadi kami bedanya dengan, tapi ada sebagian Yahudi yang sudah percaya, ya mereka menerima Mesias itu begitu loh Pak. Jadi bukan mas tentang tulisan. Kita akan bicara tadi konteks tulisan karena kita berbicara siapa penulis, bukan tentang isinya, kan begitu Pak. Abang menarasi, kita kan sedang bernarasi tentang siapa penulisnya, kan begitu. Makanya saya bilang tadi, kalau kita tidak bisa menemukan secara arkeolog ataupun secara penelitian siapa pastinya, tentu kita harus kembali kepada teks yang sudah ada. Tapi gini bang, sebenarnya soal pemahaman nggak sih bang? Sekarang gini, abang tahu Al-Quran kan? Abang tahu kitab suci Al-Quran kan? Iya tahu bang. Lanjut. Nah, kalau saya kasih abang buku sebuah kitab, tulisannya di bukunya itu Al-Quran menurut Ustadz Tahta. Saya kasih ke abang, menurut abang itu Al-Quran belum? Bukan? Gimana bang? Kalau saya sekarang kasih abang kitab suci, tulisannya Al-Quran menurut Ustadz Tahta, apakah itu Al-Quran? Ya kalau pertanyaan abang seperti itu ya gimana ya? Karena kita kan udah ranah tahu ini kan gitu. Jadi susah bang. Bukan. Karena ini di ranah yang sudah tahu loh. Bukan. Ini artinya gini bang. Enggak. Coba abang jawab jujur. Kalau saya kasih abang kitab suci yang Al-Quran, tulisannya Al-Quran menurut Ustadz Tahta, menurut abang itu Al-Quran bukan? Ya tetap Al-Quran, tapi ya kita harus sesuaikan dengan yang sudah. Jujur lah bang, jujur lah. Iya harus tetap Al-Quran, tapi kan kita sesuaikan dengan yang sudah ada sebelum itu, kan begitu bang. Enggak, tapi jujur. Karena ada sebelum itu yang masih bisa dilihat. Ini kan ceritanya begini bang. Kita hanya menemukan arkeolognya separuh-separuh, tapi mungkin lalu kenapalah nama ini tertulis di sini, kan begitu kira-kira. Jadi kalau abang tadi berkata kalau ada Al-Quran yang namanya di situ ada Ustadz atau nama siapalah, apakah abang percaya? Kalau pada posisi tidak ada pembanding yang lain yang mengatakan bahwasanya itu salah dan itu bisa membuktikan, maka secara tidak langsung wajib kita akui kan di situ perbedaannya bang. Kami mengimani Injil itu diturunkan terhadap Nabi Isa. Yang abang imani Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas, Injil menurut. Sementara yang kami imani ya Injil yang diturunkan terhadap nabinya. Nah, justru di situ perbedaan kita, Pak. Nah, itu di situ perbedaan pemahamannya gitu loh. Di situ perbedaan kita. Jadi kembali gini, Bang. Saya tanya Abang. Kalau menurut Al-Quran, Injil itu diturunkan, kita akan kembali kepada sejarah. Keislaman ini datangnya kapan? Kok bertanyanya lain? Kan begitu kira-kira. Gimana? Islam kan abad ke-7, abad ke-6, ke-7 kan? Oh, setuju Abang kan? Islamnya ya. Iya.
kalau Al-Quran ini datangnya terakhir, kenapa pertanyaannya lain? Justru itu yang harus kita tanya, Bang. Loh, sama seperti Injil datang 1000 tahun setelah Musa. Kenapa mesti Injil yang saya imani? Kalau pertanyaannya sama, ini pertanyaan yang sama loh, Bang. Bukan masalah diimani. Gini apa tuh, Bang? Enggak, abang kan bukan kalau soal tua-tuaan, kalau parameter kebenarannya tua-tuaan, kita semua Hindu. Bukan tentang tua-tuaannya, Bang. Artinya gini, Bang. Oke. Kenapa pertanyaannya lain dengan yang sudah datang duluan? Begitu loh maksud saya, Bang. Pertanyaannya apa? Kan gini, Abang tadi bilang, kalau yang kami imani menurut Al-Quran, Injil itu diturunkan, kan begitu. Kenapa sementara yang sudah datang duluan ini tidak pernah mengatakan Injil itu diturunkan? Lalu tiba-tiba ada datang yang baru bertanya, mana Injil yang asli yang diturunkan? Ya kami bingung dong. Oke, Gak pernah, karena gini, abang, Bang. dan itu tertulis loh, Bang. Abang pernah baca Markus 1:14? Kita baca, Bang. Oke, boleh. Silakan. Maaf ya, Bang. Kita baca ya. Assalamualaikum Ustadku, Bang Moto. Waalaikumsalam abangku, Bang Jibril. Markus 1, Bang. Markus 1:14. Markus 1 ayat 14. Saya baca, Bang, ya. Ya. Dan setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, Terus, itu yang saya imani itu, Bang. Itu mana itu, Bang? jadi maksud Abang, Yesus datang untuk memberitakan, seolah-olah membawa buku begitu. Nah, ini. Nih. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kan waktu Yesus masih hidup, Bang, Yohanes, Markus, Lukas sama Yohanes kan belum nulis Injil ya. Nah, jadi yang Yesus bawa ini atau yang dia beritakan ini berarti firman dari Allah, kan? Betul nggak? Oke, Bang Jibril, maaf saya potong dikit boleh ya? Siap. Oke, siap. Kasih ketawa. Oh, ini ayat yang Abang bawa, makanya Abang bernarasi seolah-olah Injil itu dikasih kepada Yesus begitu. Yesus yang punya Injil itu. Injil itu nggak mesti tertulis, Bang. Injil itu kalau dalam yang pemahaman saya ya, Injil itu wahyu atau syariat atau firman yang diturunkan terhadap Nabi Isa dan nggak mesti ditulis. Firman wahyu. Ya. Oke, Bang, siap. Jadi, Bang, menurut kekristenan, dimanapun Abang bertanya tentang Injil itu adalah sebenarnya adalah tentang Yesus, tentang nubuatan juru selamat yang akan datang, dan itulah Injil isinya. Siapa itu? Yesus. Jadi Injil yang dipercayai oleh orang Kristen itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi bukan berarti Yesus membawa Injil, bukan. Injil itu adalah berita tentang keselamatan. Apa keselamatan itu? Makanya Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah Injil yang sebenarnya. Yesuslah Injil yang kami percaya itu, Bang. Makanya dikatakan di dalam Yohanes. Enggak, ini kita terusin aja, Bang. Kita terusin aja nih. Oke, Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus bilang berarti, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertaubatlah, percayalah kepada wahyu-wahyu yang dia terima. Betul nggak? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil itu. Nggak ada itunya. Ini Alkitab saya gitu loh, Bang. Oh, nah ini malas saya baca kitab Abang begini, Bang, beda-beda. Abang Di sini. baca Alkitab apa itu? Ini 115. Ini TB. TB. Sudah TB, dekat, ya, bertobatlah oh, ini yang ini berarti Abang ya. TB Markus 1 tadi ya. 115. 1:15 katanya. 15. Bukan poin saya. Kita nggak usah berkutat di satu kalimat itu nanti stuck. Abis itu Yesus kan bawa
Injil Allah ini yang abang bilang, oh berarti ini firmannya, wahyunya, beritanya, kabar baiknya. Dan Yesus bilang, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada firman-firman yang kuterima. Betul nggak? Enggak, di sini dikatakan bang, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ini di TB loh. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Iya, kan abang tadi mengeksegesis Injil ini artinya kabar baik. Betul nggak? Iya. Wahyu atau firman yang Yesus terima. Betul nggak? Bukan, maksud saya gini bang. Injil, jadi Injil itu adalah kabar baik orang Kristen percaya berita Injil ini secara keseluruhan adalah berita tentang Yesus. Makanya Injil yang Wah. sesungguhnya itu adalah Yesus gitu. Oh, ini abang nabrak-nabrak nih berarti. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada firman-firman kabar baik, keselamatan yang aku bawa. Baru dia cerita soal dia digantung di sini. Nggak mungkin dong. Di ayat mana itu bang? Ini masih di sini abangku. Jadi gini bang, maaf ya bang Jibril ya, kita diskusi santai ya bang ya. Siap. Nah, kalau abang pun bernarasi liar bebas saja, nggak masalah. Bukan, saya nggak bernasib, saya ngikutin Ya, pola pikir abang. Maksud saya gini bang, maksud saya kalau abang pun pemikirannya di situ berbeda dengan saya nggak masalah begitu. Iya. Artinya itu sah-sah aja, bebas-bebas saja. Artinya begini bang, kalau yang kami pahami dalam kekristenan yang abang baca tadi, sesudah Yohanes ditangkap, yang Markus tadi kan bang? Iya, Markus 1:14. Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Jadi dikatakan di sini datanglah Yesus memberitakan Injil, artinya di situ sebenarnya bang, Yesus sedang memberitakan dirinya. Dirinya yang diberitakan, bukan Injil dia membawa buku, bukan bang. Karena Yesus tidak pernah membawa buku bang. Dirinya lah yang sedang diberitakannya kepada semua orang. Bahwasanya keselamatan itu Ini abang udah nambah-nambah nih. Abang udah nambah-nambah nih. Yesusnya Iya. bilang Bentar, waktunya bentar, telah bentar. genap. Bentar bang, makanya dikatakannya di sini ya, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Betul. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Makanya ditekankannya di situ, percayalah kepada Injil. Percayalah kepada, sebenarnya dia sedang berkata, percayalah kepadaku, aku sudah datang ini gitu. Bertobatlah. Iya betul bang. Setuju. Tapi kalau Nah, narasi abang di mana ini ajaran tumbal-tumbalannya di mana nih? Yesus pernah ngajarin nggak itu? Yang mana itu bang? Yang digantung-gantung tembus dosa. Nah, tuh. Sebelum dia disalib kan dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan Nah, mati di mana itu? pada hari ketiga dan aku akan bangkit pada hari ketiga kan? Dia Itu untuk pertanda untuk angkatan jahat, Bang. Abang kan bukan angkatan jahat, Bang. Abang jahat apa baik, Bang? Itu kan pertanda untuk angkatan jahat. Abang kan baik. Bang Jibril. Tapi sebenarnya Bang Jibril, aku dari tadi udah mau pergi, udah mau Siap, keluar, Bang. tapi Oke, tahan-tahan, begini. tapi karena asik sama Bang Jibril, oke lah. Mungkin lain kali kita ketemu lagi Bang Jibril. Siap, Maaf ya, siap, kalau ada siap, Bang kata-kata Beki. yang salah apa. Sama-sama, Bangku. Maaf ya. Sama-sama. Oke, Oke Bang, jangan aku izin turun dulu ya. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Maaf ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bang. Amin. Haleluya. Oke, kalau teman kami yang Kristen telah keluar mungkin dengan segala argumennya, ada banyak hal juga yang saya dapatkan. Pertama, tentang kodeks-kodeks yang dibahas yang tadi, siapa penulis, Markus, Lukas, Yohanes juga, apalagi seperti itu ya sah-sah saja, itu udah di perdebatan sepanjang sejarah, sehingga penelitian itu juga dengan perbedaan pendapat itulah sehingga tetap dikritisi memang Alkitab sejak dahulu. Tapi ada fakta-fakta historis yang tidak menyimpang daripada itu, bahwa para murid itu memang telah menyimpang dari ajaran Yahudi pada waktu itu ya, mempercayai Yesus sebagai Mesias itu. Itulah yang pertama, fakta sejarah. Adapun tulisan-tulisan itu adalah menunjukkan bahwa fakta sejarah itu pernah terjadi. Itu yang pertama yang kami garis bawahi. Kalaupun di udah perdebatan sejarah memang ada kritik-kritik teks terhadap Alkitab, siapa penulisnya, bla bla bla. Tapi itu memang udah di belakangan hari
selanjutnya. Nah, tentang abang katakan Markus 1 ayat yang ke-14 itu, ya memang apa yang dikatakan teman saya yang tadi adalah Injil itu sendiri adalah Yesus itu sendiri adalah kabar kesukaan, kabar gembira bahwa kerajaan Allah telah dekat. Karena dia menjelaskan itu juga kerajaan yang bagaimana, banyak hal yang dilakukan sama dia. Dari sanalah nanti kronologisnya itu nanti para penulis-penulis itu juga menuliskan itu. Nah, jadi perkataan-perkataan Yesus yang diterima, pengajaran-pengajaran Yesus yang mereka terima, karya-karya Yesus yang mereka terima, itulah yang mereka tuliskan kembali. Kira-kira begitu dari sudut pandang Kristen menanggapi tentang pemahaman ini. Tapi kalau Yesus pernah membawa kitab atau mungkin surat seperti itu, ya fakta sejarah tidak pernah menemukan akan hal itu. Kira-kira begitu. Oke, tapi gini bang, ini sebenarnya tadi saya mau sambung sama abang breakthrough tadi. Tapi pertanyaannya still stand. Pertanyaannya seperti ini bang. Ini kalau kita buka bang di Yohanes 17. Karena setelah 17 ini Yesus ditangkap, habis itu dia disiksa dan seterusnya ya. Jadi ini Yohanes 17 ini sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Di sini dibilang bang, Yohanes 8-nya ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Kita ulang ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi sebelum Yehosua ditangkap dan disiksa, dia udah bilang segala firmannya artinya semua firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan telah mereka menerimanya. Nah, jadi ajaran setelah disalib ini ajaran dari mana bang? Firman dari mana bang? Itu sih sebenarnya yang pertanyaan core-nya itu, pertanyaan dasarnya itu sebenarnya itu. Silakan bang. Oke, segala firman yang telah yang kuterima, kira-kira begitu ya, telah kusampaikan. Ya memang semua firman Tuhan yang disampaikan dia itu ya karyanya itu, dia itulah firman yang hidup sendiri bagi kami. Dan tapi Yesus mengatakan masih banyak hal yang belum kamu dapat pahami sampai nanti ada roh penghibur itu yang tadi kami bahas dengan Pak Ustadz Tata gitu ya. Nah, yang pasti dia telah memberitakan segala tentang kerajaan itu Allah itu bagaimana nanti ujungnya. Udah dijelaskan sama dia. Kalaupun pada waktu itu pemahaman para murid mungkin dalam keterbatasan mereka menerima segala pengajaran itu telah diajarkan, ya sampai dia juga udah sekian lama aku bersama-sama dengan kalian, tapi masih banyak juga yang belum memahami, katanya seperti itu. Jadi segala firman itu yang dikatakan Yesus itu ya sah-sah saja dia mengatakan seperti itu, tapi belum dipahami oleh para muridnya sampai nanti roh penghibur itu datang menjelaskan segala sesuatu tentang dia, apa rencananya dia nanti di belakangan hari, bahwa akulah hakim, akulah guru, aku adalah nabi, aku adalah utusan, aku adalah raja, aku adalah gembala, aku adalah hidup. Banyak dikatakan dia di dalam pengajaran firman yang disampaikan dia itu, banyak hal yang diterima oleh para murid. Nah, selanjutnya kalau memang ada kitab yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, Petrus sendiri dalam tulisannya tidak bukan saya nggak mau ke sana bang, tapi yang saya mau tekankan sebelum Yesus ditangkap dan disalib, dia bilang semua firman yang dia terima udah disampaikan dan penerimanya ini udah menerimanya. Nah, jadi ajaran setelah dia disalib, dia jadi Tuhan, bangkit 3 hari, habis itu seterusnya itu ajarannya berarti nggak dari Yesus dan Bapaknya ya? Karena Yesusnya di sini sebelum ditangkap dia udah bilang bang, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya, sudah Silakan. diterima, pasti sudah diterima. Apapun pengajaran Yesus kan diterima oleh para murid pada waktu itu. Nah, tapi di ayat selanjutnya nanti kalau itu Injil Yohanes ayat berapa, pasal berapa tadi bang? Pasal 8. Yohanes 17 nomor 8 tadi yang saya baca. Yohanes 17 ayat ke-8 pasti itu adalah masalah udah janjikan. Kalau ayat-ayat yang ke-16 kalau masih ingat saya udah mengarah kepada rencana-rencananya bahwa dia akan menyerahkan nyawanya. Nah, jadi dia kalau 17 kalau nggak salah itu adalah dua Yesus ya, dua Yesus kepada Bapaknya itu sendiri ya,
permuliakanlah aku sebagaimana gitu. abang belum nangkep nih omongan saya. Sebelum Yesus ditangkap, Bang, Yesus bilang semua firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Berarti nggak ada firman Yesus atau firman Bapaknya setelah ini, Bang? Ya pasti semua yang udah pasti yang terjadi lah, bukan berarti semua yang saya telah berikan, semua yang ucapan saya udah saya berikan semua kepada abang di sini. Tapi kan masih ada ucapan saya nanti yang belum abang terima, kira-kira begitu juga. Loh, Karena Yesus ini sudah dibilang segala loh, Bang. Ini dia mencakup segala. Ini sama aja, ini sama. Berarti abang nggak usah bilang segala firman yang engkau sampaikan, nggak usah ngomong kayak gitu dong, kan berarti belum semuanya, besok ada lagi gitu loh. kalau pemahaman seperti sah-sah saja, makanya saya bilang tapi kan masih banyak hal. Apakah Yesus tidak konsisten dalam perkataannya? Masih banyak hal yang kalian belum pahami, tapi roh penghibur nanti mengajarkan, seperti masih ada tambahan lagi kalau diarahnya ke sana. THR Karena mungkin hal yang besok ada ya. di rekeningku udah saya transfer ke abang, tapi aku kan dapat gaji lagi besok. Iya, bonus sama THR gitu ya. Boleh kalau dikatakan. Enggak, selama firman setelahnya itu nggak membantah sih nggak ada masalah mestinya ya, Bang ya. Iya, jadi nggak jadi Nah, masalah. tapi narasi sebelum Yohanes 17 ini, Yesus nggak pernah bilang dia akan jadi Tuhan, Bang. Kalau masalah Tuhan memang itu boleh dikata, ada beberapa ayat Alkitab juga dia mengatakan akulah Tuhan atas hari Sabat, gitu kan? Artinya Tuhan, kalau betul. Tuhan atas hari Sabat. Tapi bagi yang agama Yahudi pada waktu itu, ketika orang mengatakan Tuhan atas hari Sabat, ya orientasi berpikirnya udah bagaimana? Itu kan karena bagi orang Yahudi Eksergesis berarti ya. boleh dikatakan seperti, tapi yang pasti ketika umpamanya saya adalah Tuhan atas tanah, berarti saya akan penguasa akan tanah itu dong. Iya, berarti eksergesis maksudnya. Ini balik lagi ke tadi yang ke Bang Breakthrough. Yang selanjutnya lanjut. Bang Breakthrough bilang ya dia mengimani, habis itu ya dia eksergesiskan. Oh iya, karena nah ini berdasarkan iman. Jadi dia menyandarkan diri terhadap tulisan yang tadi kita udah pelajarin. Nah, abang juga mengeksergesiskan, menyandarkan diri terhadap eksergesis. Oh, karena dia ngomong kayak gini dia Tuhan. Oh, karena dia ngomong gini dia Tuhan. Oh, karena dia ngomong kayak gini. Nggak pernah Yesusnya sendiri bilang akulah Tuhan. Berarti abang menuhankan dia berdasarkan eksergesis abang ya. Berarti tebak-tebakan abang lah ya. Karena dia juga berkata ya, pertama tadi kan aku adalah Tuhan, boleh kalau memang abang mengatakan seperti itu. Ya ada juga pernyataannya juga, ya aku adalah guru dan Tuhanmu katanya. Kalau saya akan pakai Tuhan aja dulu, nggak usah pakai Tuhan dulu. Tuan kan karena dia rabi, Bang. Dia kan rabi. Boleh. Kalau rabi kan kita panggilnya Mister Tuan. Tapi nanti ketika ada hal-hal yang lain menunjukkan ada keilahian di balik Tuhan yang dia katakan itu, di sanalah orang Kristen juga, oh berarti dia hanya bukan sekedar Tuhan secara struktural kepemimpinan dalam bahasa Yahudi gitu kan, ya, tapi mengarah ke sana, sehingga itulah dasarnya memang sebenarnya dia disalib. Dia telah menyamakan diri dengan Tuhan, kata orang Yahudi kan, itu yang menjadi dasar dia disalib itu. Jadi kalau dari perspektif kalau sekedar ajarannya yang tadi mungkin hal-hal yang membangkitkan orang mati itu bagi hal udah itu mukjizat. Kenabian juga mungkin boleh-boleh saja karena Petrus juga nanti pernah membangkitkan orang mati juga. Jadi itu tidak menjadi dasar keimanan kami menjadikan dia sebagai Tuhan. Tapi Petrus juga, aku hanya manusia biasa juga, tapi dia Tuhan katanya juga nanti di belakang itu. Nah, jadi aku hanya manusia biasa, tapi adapun aku membangkitkan itu adalah melakukan itu semua karena keilahiannya itu tersirat di dalam surat-suratnya Petrus juga sebagai murid yang pengikut setianya pada waktu. Jadi dasar itulah historisnya itu tetap dijaga, sehingga nanti di abad-abad kedua ada juga orang yang berpandangan yang hanya manusia biasa, ada juga dia sebagai manusia ilahi yang disalib itu adalah hanya bayang-bayang. Ya itu kan menjadi perdebatan panjang dalam sejarah kekristenan abad kedua. Enggak, tapi esensinya gini Bang. Esensi di sini. Maksud saya obrolan kita tuh esensinya di sini. Kalau kita lihat Keluaran 20
Yang Iya. sepemahaman saya, Keluaran 20 ini berarti firman dari Bapaknya Yesus ya. Dia bilang, akulah Tuhan Allah. Firman dari Bapaknya Yesus maksudnya gimana tadi? Sehingga kita mungkin ada perbedaan konsep buat kami juga. Ada sedikit tadi, ulangi dulu bahasanya mungkin sehingga kami juga tidak salah menanggapinya nanti. Keluaran 20 ini kan dari Tuhan Bani Israel yang nggak kelihatan. Bani Israel ya betul. Ya, dari yang Tuhan yang nggak kelihatan, yang maha besar, maha suci, nggak pernah turun-turun dan seterusnya kan. Jadi dari Keluaran 20 ini dia mengaku, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Nah, ini Tuhan mengaku Tuhan, betul nggak? Betul. Habis itu kalau kita lihat keimanan saya, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Betul. Ini Tuhan mengaku Tuhan. Nah, ini dua oknum yang sama-sama mengaku Tuhan. Betul. Jadi wajar kita imani. Ini bukan kita tuhankan, tapi memang mereka mengklaim mereka Tuhan dan kita sembah. Nah, tapi kalau ada oknum yang tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan, apa bedanya dengan sapi di India yang orang India tuhankan, Bang? Jadi berhala. Masalah, makanya keimanan itu kembali ada saatnya kita juga masuk ke dalam ranah iman saja karena ada iman. Betul. Nah, harus kita karena setiap agama pasti mempunyai ranah itu juga, bukan hanya Kristen, pasti semua agama ada saatnya hanya imani saja. Gitu, itu pertama dulu. Semua agama pasti akan. Yang kedua, ketika di sana tadi akulah Tuhan Allahmu katanya dalam kitab Keluaran itu, berarti dia adalah, saya percaya, orang Israel percaya bahwa itu adalah Sang Ilahi itu sendiri, pencipta langit dan bumi yang imani mereka sejak Bapak Abraham katanya seperti itu ya, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang tadi. Yang berbicara itu berarti yang maha kuasa maha mulia itu telah mengambil rupa dalam ciptaan itu. Suara itu kan ciptaan. Nah, artinya di sana ketika ada bunyi terjadi, ketika ada benda yang bergetar, berarti ada bunyi di sana, berarti udah mengambil rupa dalam wujud. Di mana itu Abang berhentinya, Bang? Ya kita harus kalau Abang tadi bacakan kan di sana akulah Tuhan. Bukan. Saya udah ngikutin narasi Abang ke kalau Tuhan ngomong atau berfirman, firmannya itu kan ciptaan. Habis itu Tuhannya bisa jadi ciptaan, betul nggak? mengambil rupa. Iya, mengambil rupa jadi ciptaannya. Di mana Abang berhenti untuk membatasi Tuhan itu, Bang? Karena begitu dia menciptakan bumi, apakah bumi Tuhan juga? Begitu dia menciptakan binatang, apakah dia binatang juga? Di mana Abang membatasi? Oh, yang ini Tuhan, yang ini ciptaannya. Di mana Abang membatasi itu? Abang tadi berkata itu perkataan Sang Ilahi atau mungkin bagaimana, kan ayat yang Abang kutip yang saya bahas itu tadi. Oke. Jadi akulah Tuhan Allahmu, didengar Musa nggak itu? Iya dong, pasti dong, kan ditulis. Pasti dengar. Berarti ketika ada suara itu berarti udah masuk dalam wujud. Adalah frekuensi suara benda yang bergetar, berarti mengambil rupa di dalam benda yang bergetar. Sampai sana dulu, itulah pemahaman Kristen nanti. Oh, firman itu ternyata begitu. Berfirman ternyata ngambil benda yang bergetar saja bisa, apalagi mengambil manusia. Itulah nanti pemahaman. Sedikit Bang Jibril, Nah, biar itu malaikat biar kan gak maksudnya. terus. Nah, jadi biar gak Terusin keterusan. malaikat. Jadi Musa itu tidak mendengar suara Bapa. Tapi memang Musa itu waktu menerima itu tadi Keluaran 20 ya, Abang ya. Itu 10 perintah Tuhan itu atau Luhot Aheven itu menggunakan malaikat itu. Jadi malaikat yang menyampaikan hal tersebut kepada Musa. Gitu, Bang. Lanjut aja Bang Jibril. Jadi supaya narasi bukan berarti Bapak itu ngomong sama Musa terus mendengar suara dan selanjutnya enggak, tapi itu menggunakan malaikat. Gitu. Betul. Boleh. Nah, Ada pertanyaan yang menjadi jadi gini, Abangku. sama pernyataan itu juga akan saya membingungkan saya juga. Apakah berani-berani malaikat mengatakan seperti itu? Akulah. Nah, ini yang saya mau tunjukin, Bang. Inilah yang menjadi Ini. kebingungan kami Kristen juga nanti. Tapi ada Baik. Itu ada datanya itu nanti, gampang ya. Nah, ini literatur yang saya mau tunjukin, Bang. Kalau saya buka dari Sefaria ya, di Genesis 18, waktu itu di sini ini original teksnya. Di sini dibilang Hashem appeared. Appeared itu artinya bukan nongol, tapi memulai komunikasi, initiate communications. Nah, di sini dilihat 3 figur. He saw 3 figure. Nah, di sini Bang, menurut keyahudian
tiga figur ini itu satu adalah yang mengatakan bahwa Sarah akan hamil, satu yang menghancurkan kota Sodom, dan satu yang menyembuhkan Abraham. Menyembuhkan ini karena menyembuhkan sunatnya. Nah, di sini tiga-tiganya itu angels, Bang, bukan Tuhan yang turun dan ketemu dia. Nah, jadi pemahaman Yahudi itu Abraham dan seterusnya itu ketemu malaikat, Bang, bukan. Aku tambahin ya, Bang ya. Nah, silakan. Oke. Sebelum sampai ke sana, saya nanti- akan coba beranjak dari masalah Adam dan Hawa di Taman Eden. Nanti dulu Bang, nanti ke sana ya. Jadi itu tadi data dari Bang Jibril itu dari perspektif Yahudi dalam perjanjian lama kan gitu. Nah sekarang sekarang perspektif perjanjian baru seperti apa? Jadi di sini bisa kita lihat ya Bang. Jadi yang di sini di Kisah Para Rasul 7 nomor 38 dikatakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Jadi malaikat yang berfirman. Malaikat yang berfirman kepadanya, nya ini nanti akan kembali kepada Musa di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Apa sih yang diterima di Gunung Sinai? Kita lihat selanjutnya di 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi perspektif dari perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama saling menguatkan bahwa Musa itu berbicara itu bukan Tuhan ketemu langsung ngobrol sama Musa, enggak, tapi melalui perantara malaikat. Gitu Bang. Lanjut Bang Jibril. Oke, boleh saya tanggapi ya. Di sanalah memang ada pemahaman-pemahaman yang menggelitik iman percaya Kristen sepanjang sejarah. Nah, bagaimana orang Yahudi sendiri juga sebenarnya tidak sepaham kadang dengan itu. Ada beberapa literatur yang pernah saya baca, saya lupa. Yang pasti adalah ada juga mereka berpendapat bahwa itu adalah ada keilahian di sini, bukan hanya malaikat. Nah, yang pertama akan menjadi dasar iman Kristen adalah ketika Adam di Taman Eden, Allah di sana dikatakan, bukan malaikat. Yang benar kepada Adam dan Hawa mencari mereka dengan langkah bunyi, berarti telah mengambil rupa di dalam wujud ciptaannya, mengambil rupa ya. Sehingga ada istilah Kekristenan itu sebenarnya teofani, itu dasarnya banyak sekali sehingga ada rumusan teofani yang tadi. Nah, jadi di sanalah penggelitik iman itu terus berjalan sehingga sepanjang sejarah itu tetap ditelusuri sehingga di dalam perjanjian baru itu jelas banget bahwa Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada, Abraham melihat kemuliaanku. Apakah itu kami biarkan saja seperti itu? Jadi ada banyak ayat-ayat Alkitab itu kalau ditelisik seperti secara sederhana kita berpikir seperti itu, ya udah ditelisik oleh orang-orang Kristen sejak purbakala itu. Makanya saya bilang tahun 200-an udah dibahas itu. Orang Yahudi sendiri ketika mendengar Yesus, penglihatan Yesus. Jadi itulah yang membuat dia disalib. Apakah kami biarkan sendiri begitu saja? Padahal penulis Ibrani ini saya juga nggak tahu penulisnya, ada mengatakan Paulus atau orang nonem lah, saya katakan juga dengan Matius yang tadi juga Markus yang tadi, sepakat saya kenal itu karena itu juga menjadi sejarah sepanjang masa. Nah, dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 ini jelas sejak pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara. Nah, itu kan udah Allah berulang kali berbicara di pelbagai cara, baik melalui nabi-nabi katanya, maka pada zaman akhir ini iya Allah itu sendiri telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, ini kan jelas sekali yang membuat iman kami itu harus digelitik terus. Pada akhirnya muncullah yang tadi saya katakan adalah pemahaman itu kan dibangun juga atas dasar cara berpikirnya, peranggapannya, tapi yang kritis akan tetap mengkritisi itu harus bagaimana sebenarnya iman itu dibangun. Itulah yang dikatakan oleh Tertullianus abad yang kedua itu. Tritunggal itu memang menjadi Tritunggal itulah menjadi dasar daripada esensi Alkitab itu sendiri. Jadi udah digelitiki nih otak-otak berpikir mereka. Tertulian, Bang.
Ya Tertullianus, makanya ada ajaran Tertullianus, istilahnya paham Tertullianus itu. Jadi karena bukan berarti tidak ada dasar mereka membuat itu. Tahun-tahun sebelumnya kan udah ada juga manusia sejati katanya. Kan dari dasar ayat Alkitab sendiri. Apakah itu malaikat? Ya, orang Yahudi juga tidak selamanya ada yang menerima itu hanya malaikat biasa, tapi ada juga di sana mengatakan bahwa sang ilahi itu sendiri, kira-kira begitu. Jadi tabrakan-tabrakan itu akan tetap membuat Nggak, coba kita nggak usah apa namanya, nggak usah menabrak-nabrakan, kita ikutin aja nih yang abang bahas soal Tertullian. Kalau kita buka sejarah hidupnya Tertullian, betul abang bilang itu abad 2. betul, Jadi memang, kalau tapi bukan ajarannya itu yang dibantah dia ya, tapi memang dia ada pahaman yang lain, tapi ajaran Tritunggalnya itu tetap kami. ya, jadi kalau kita ikut, aduh ini kan noise. Kalau kita baca dari Learn Religious, biografi Tertullian, Father of Latin Theology. Tertullian ini kan bapak Tritunggal ya, abang tahu ya. Dia pengusung Tritunggal pertama. Sebelum itu Sebelumnya juga sudah ada, sehingga dia tapi nggak tertulis seperti tersirat di dalam liturgi gereja. dia tersirat tapi dia jadi bapak gereja pengusung Tritunggal lah. Nama aslinya Quintus Septimus Florens Tertullianus. Dia lahir tahun 155. Ini dia nggak yakin nih penulisnya 145 ke 160. Dia lahirnya 155. Dia meninggal di tahun 220. Lahirnya di Kartago atau Carthage. Di sini diceritakan bahwa bapaknya itu Gentiles. Gentiles ini kafir artinya. Kafir dalam abad 1 karena belum ada Islam ya. Jadi kafir menurut abad 1 itu artinya pagan. Ya. Jadi parents-nya, orang tuanya itu Gentiles, pagan, dan kebetulan bapaknya itu Roman Centurion, pasukan Roma. Di umurnya yang ke-20, berarti tahun 170-an, 180-an, dia pergi ke Roma. Dan ini dia belum Kristen. Nah, Tuhan di Roma waktu abad 1, konsep ketuhanannya itu di Roma namanya Capitolin Triad. Capitolin Triad itu Tuhannya 3. Capitolin Triad. Ini di Rome. Pertama ini Jupiter, yang pertama, yang gondrong-gondrong gini, Jupiter, King of Gods, bapaknya. Habis itu Juno, sama Minerva, the goddess of wisdom. Jadi Capitolin Triad, Tuhannya si Tertullian sebelum masuk Kristen, itu Tuhannya bertiga begini. Nah, begitu kita telusuri lagi bang, dari The Original Christian Biblical Trinity, dari Theophilus of Antioch. Nah, dia mengakui Trinity atau Tritunggal ini berdasarkan God, His Word, firman, and His wisdom. Sama seperti Minerva, the goddess of wisdom. Kenapa konsep ketuhanan Roma, Capitolin Triad ini, malah diserap, dibawa sama Tertullian ke gereja dan disahkan. Cuma diganti aja namanya. Juno itu bapak, Jupiter itu bapak, Juno itu Yesus, Goddess of Wisdom itu Roh Kudus. Itu gimana tuh Pak? Oke, mungkin ada, kalau memang tipologi sah saja. Yang pasti kan dia juga mendasarkan itu dari pemahaman Alkitab. Saya bilang yang tadi kan, kalau memang agama-agama pagan juga mempunyai konsep Trinitas yang seperti itu, tapi yang Trinitas yang dia jabarkan juga berdasarkan data-data dari Alkitab. Itu kan kalau memang di Roma atau bagaimana, padahal kata logos itu sendiri sebenarnya kan di dalam Yohanes 1:1 itu kan udah bahasa-bahasa filsafat dari Plato, kira-kira seperti itu. Tapi itu juga bisa diperjelas lagi kalau memang Plato masih bayang-bayang bagaimana penciptaan langit dan bumi itu tidak bisa dijelaskan, tapi ternyata Alkitab bisa mencoba, sehingga itu juga digunakan oleh Yohanes. Dalam memang Tertullian juga membuat identifikasi seperti itu. Ya, aku pernah malah saya buat sampai 20 tunggal. Itu saya pernah 22 pernah saya buat 20 tunggal setelah saya meneliti Alkitab, seperti 20 tunggal pernah saya buat, tapi mengerucut sampai yang 3 ini juga. Jadi cara berpikirnya Tertullianus mungkin bagaimana, cara berpikir saya juga bagaimana, tapi kembali kepada fakta Alkitab
baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ada, sehingga saya juga harus sampai kepada itu sendiri. Kalau bilang Trinitas mungkin dalam bahasa Tertullianus mungkin dia buat konsep seperti itu. Ya, aku mempunyai pemahaman bahasa Batak juga ya, saya gunakan situ lusa ada, kira-kira begitu. Enggak, tapi balik lagi ke abang tadi udah nyebut Plato tuh keren tuh. Kalau abang mainnya udah agak jauh. Ini kalau abang saya bacakan ini bang. Ini betul nggak menurut abang? Mengklaim mengumumkan firman yang kekal atau logos yang menurutnya segala sesuatu adalah satu dalam arti tertentu. Hal-hal ini berlawanan memang diperlukan dalam kehidupan, namun keduanya disatukan dalam satu sistem pertukaran yang seimbang. Ini logosnya, konsep logosnya. Abang setuju nggak dengan ini? Iya, saya belum pernah bacakan. Sah-sah saja mungkin ada orang mengatakan seperti itu, tapi yang dibahas Yohanes di sana kan udah berbeda dengan ini pasti. Mantap. Nah, yang saya baru bacain ini bang, ini dari anak buahnya Plato, namanya Heraklitus, 5 abad sebelum Yesus. Betul-betul. Nah, jadi pemahaman abang soal firman dan logos itu dari Heraklitus bang, bukan dari Abrahamik, bukan dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi sebenarnya pemahaman logos abang itu dari Yunani, bukan dari nabi-nabi atau Abrahamik atau ke Yahudia. Betul, saya setuju. Makanya saya bilang tadi, tapi ketika itulah kata yang lebih tepat digunakan, diksinya harus benar. Mungkin Yohanes itu juga menulis itu diksi apa yang harus saya gunakan dengan bahasa-bahasa yang udah umum terjadi dalam dunia persekolahan lah, kira-kira dunia ilmiah ya, itu digunakan tapi dengan konsep yang berbeda, kira-kira begitu. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah ya, logos di sana pada mulanya adalah logos itu kehikmat pengetahuannya sang ilahi, itu kira-kira. Nah, itu pemahaman Heraklitus, pemahaman pagan Yunani yang menyembah Zeus, Mitra, Horus dan seterusnya. Betul. Itu jadi sebenarnya nggak terlalu Abrahamik ya. Betul. Tapi ketika di sanalah apa yang dikatakan oleh penulis Yohanes itu sendiri juga banyak hal yang belum kalian pahami. Tapi ketika Roh Penghibur itu datang di sanalah. Jadi kata-kata itu, contohnya Musa menggunakan kata Yahweh, contohnya YHWH itu tetragrammaton itu digunakan, itu juga kan digunakan oleh bahasa-bahasa pagan pada waktu itu. Jadi nggak jadi masalah bagi kami sebenarnya. Jadi konsep berpikir kami memang udah langsung dibuat kritis dulu, berpikir tingkat tinggi dulu. HOTS itu, high order thinking skill itu memang telah diarahkan dulu sehingga begitu. Jadi kalau berbahasa filosofinya ya memang pada akhirnya saya sampailah kepada titik pemahaman yang setuju dengan ajarannya Tertullian yang tadi. Mantap. Ini saya belum makan siang nih, Uni atau Bang Moto atau Tata? Hadir, lanjut. Gimana? Silakan. Saya izin makan siang ya, Bang Moto, Tata. Ya, Makan Bang Laingan. Makan es krim yuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.